Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia memang luhur, tinggi, mulia, dan sangat unik, yang segambar secitra denganmu. Tapi kami juga memiliki sebagai ciptaan kelemahan, keterbatasan, kerapuhan. Bantu kami untuk menyadari titik-titik kelemahan ini sehingga kami mampu menghayati kemanusiaan kami dengan sempurna. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam penciptaan manusia ada dua sisi yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Sisi pertama adalah sisi keluhuran, sisi keindahan, sisi yang membuat ciptaan itu mengambil bagian dalam kealahan, dalam batas-batas tertentu. Sebab tidak mungkin ciptaan itu hampir sama dengan yang menciptakan, tak mungkin. Kalau manusia dalam bagian pertama dari tradisi kitab suci yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari ketiadaan menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Seperti Tuhan menciptakan manusia dari nothing to something. Ya. Itu yang pertama. Sisi kedua adalah dari segala yang tidak ada menjadi ada. Sekarang sisi kedua adalah Tuhan menciptakan manusia dari apa yang ada, dari tanah liat. Dan Tuhan memberikan hembusan nafas yang kita sebut dengan ruah, roh Allah. Ya. Dihembuskan ke dalam tanah yang dibentuk oleh Allah itu menjadi manusia. Dan jadilah makhluk hidup, jadilah manusia. Tentu ini tidak saling bertentangan, ya. Pengarang kitab suci menuliskan itu tidak saling bertentangan, tapi memang realitas yang diciptakan pasti lebih rendah daripada yang menciptakan, ya. Seperti kita menciptakan benda-benda tertentu, yang diciptakan tidak pernah sama dengan apa yang dalam diri yang menciptakan itu. Suatu logika yang berpikir yang normal dan wajar. Demikian juga dengan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia dari tanah, maka dia memiliki kerapuhan apa? Memiliki kerapuhan sebagai benda yang dibuat dari tanah, yang mudah pecah, mudah hancur, mudah hancur dan mudah lemah, gitu kan. Dan itulah juga sisi manusia. Nah, dua sisi ini harus kita sadari dengan sungguh-sungguh, ya. Karena dengan menyadari itu kita tahu bahwa kita punya kelemahan yang juga harus dipertimbangkan, disadari, dan diterima sebagai sesuatu yang membuat kita tidak boleh menjadi bangga, sombong, angkuh, dan luar biasa. Nah, unsur inilah yang menurut saya perlu kita sadari dengan baik. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi ateis, kita akan menjadi sombong, kita akan menjadikan bahwa segala-galanya berpusat pada kita manusia. Karena itulah dalam bacaan pertama kita mendengar dari kitab Kejadian bahwa ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan, ya, yang manusia tidak boleh dan tidak dapat menyentuhnya, seolah-olah dengan pohon pengetahuan itu manusia akan menjadi luar biasa, gitu kan, menjadi tahu segala-galanya, dan itu tidak mungkin. Karena itu sudah dilarang oleh Allah untuk menyentuh, untuk mengambil buah pohon pengetahuan tersebut. Itulah yang harus kita sadari. Jadi dua unsur penting dalam hidup kita adalah unsur keilahian, unsur keluhuran manusia, tapi unsur kerendahan hati, unsur kerapuhan kita. Ketika dua sisi ini kita terima dengan baik-baik, maka kita akan mencapai kesempurnaan sebagai ciptaan, yaitu kesempurnaan di dalam menghayati hidup kita sebagai yang diciptakan Tuhan. Maka mari saudaraku kita sadari titik kelemahan lain dalam bacaan Injil hari ini adalah bahwa bukan apa yang masuk dalam hati manusia, tapi apa yang keluar dari hati manusia. Segala-galanya bisa masuk dalam diri kita, ya, bisa kita saring, bisa kita terima, tetapi kita juga melihat apa yang keluar dari mulut kita, dari hati kita. Bukan hanya dalam hal bendawi, bukan hanya dalam hal makanan, bukan dalam hal najis atau haram. Bukan itu yang pertama-tama harus kita perhatikan. Dan Yesus mengatakan apa yang kotor dari mulut kita.
itulah yang membuat kita najis. Ya, jadi sekali lagi bukan apa yang masuk, tapi apa yang kotor. Sumpah serapah, perzinahan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah yang perlu kita perhatikan, karena itu yang melukai hati manusia dan itu juga yang melukai hati Allah. Maka kita perlu discernment, kita perlu memperhatikan diri kita perlu juga memperhatikan kata-kata kita, mulut kita, pikiran kita. Ya, jadi bukan hanya mulut yang dikatakan, pikiran negatif pun, pikiran jorok pun, hati dalam panca indera kita itu juga merupakan suatu yang titik kelemahan kita supaya kita perhatikan. Sekali lagi semoga kita mohon supaya Roh Kudus membuka mata pikiran dan seluruh panca indera kita untuk selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu. Meskipun mungkin kita mendapat tantangan, godaan, dan ancaman sekalipun. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua supaya kita sehati, sepikir, sejiwa dalam menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.